Iya, wis keramas. Lanjut. Yang selanjutnya nomor 442. Anu Mas Harul dapat MC ceweknya pokoknya. Wes. Soleh lagi. Oh, soleh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Balik masing cilik aja. Jenenge pilihan. Ya. Pilihan. Coba ke tengah dulu ya, ke tengah dulu. Sampai aku bingung kabeh apa Nah, ngomong. makanya ya. Tuh, Mas Harul sampean tak kasih trekking pole ya. Matur Biar nuwun. ini ya, ini menunjukkan jalan yang benar ya. Jangan salah terus. Aku terus sampean niki lek nggawa barang. Kasih tahu dulu ya. Apa? Yuk kita foto dulu. Foto dulu. 006. Nah iya, itu baru benar. Yuk langsung Ojo mana? banter-banter, aku iki wis mari mangan nang kono. Semangat ya. Iya wis mangan. Jalan naik. Mangan kancane. 006 ayo coba. 006 yo yang punya kosong iki mesti teko sik sore ya 006. Nomor sik sore iya ya nomor 6 Maksudnya mau ku tekone jam 3 iki ya teko registrasi ini dhisik dhewe Coba teman-teman yang datangnya tadi jam 3 sore. ada Yang merasa nomor registrasinya 006 silakan maju ke depan. Oke, thank you. adik namanya siapa dek? Sudah 3 saja. Sudah punya pacar Hati-hati udah ya bisa kembali ya ke sana ya Ibu-ibu hati-hati. bapaknya pedofil. cowok ya? Loh kan, hati-hati pedofil. Selain itu juga. Oke, langsung saja. Iki lo jaluk hadiah rek iki. Golek nang ngono. Kamu belum dapat hadiah apa? Sudah sini. Oh iku bapakne anu kok kasih hadiah iku. Gak apa-apa deh dikasih hadiah deh. Kasih balon mang lo cek dimek-mek. Oke ya. Oke. Ada berapa nomor? Ada 3 nomor. Jamrut selamat ulang tahun ya spesial buat kita semuanya. Yuk. Semuanya tanpa terkecuali. Hari ini hari yang kau tunggu bersama 1 tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Big Family Jawa Timur ya. Semoga semakin solid, kompak selalu pastinya, amin ya. Sambil nunggu teman-teman yang di depan, ambil dulu potong tumpengnya. Nanti akan diserahkan kepada seluruh komunitas yang kali ini juga sudah ada. Ini ada 3 hadiah. Yang pertama ini mendapatkan kompor camping ya. Ini sebagai pemanasan nantinya. Dan juga yang kedua, yang ketiga mendapatkan headlamp. Tentunya kita ini oke 428 oke siap ya. Kepada mbaknya ini diterima, nanti kita foto bersama dulu di depan ya. Untuk hadiah yang kedua, ketiga. Selamat ini mendapatkan hadiah, semoga bermanfaat. Kita bisa minta foto bareng di sini dulu, sama bareng-bareng sama Cak Yo ya di depan. Monggo di depan bisa, teman-teman. Selamat, ini semoga hadiahnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Big Family Jawa Timur yang sudah beberapa kali kami berkolaborasi terkait dengan bencana yang ada di Semeru.
tahun kemarin kita sudah berkolaborasi untuk menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat. Jadi kami di sini didampingi oleh beberapa pemuda lokal yang ada di 2 kecamatan yang terdampak langsung, bahwasanya mereka merasakan apa yang terjadi di Semeru pada saat terjadi bencana itu. Kalau saya terus terang, saya tidak berada di lokasi bencana pas kejadian itu terjadi. Jadi nanti bisa diceritakan langsung bagaimana kondisi di lapangan itu seperti apa, terus siapa orang luar yang hadir di sana itu siapa. Saya tidak menyampaikan terkait dengan materi, saya hanya sharing aja terkait dengan bencana yang beberapa bulan terakhir ini itu terjadi di Indonesia, terutama yang terbesar itu di Semeru untuk tahun ini, yang memakan korban jiwa yang lumayan besar dan bahkan lumayan banyak, dan bahkan sampai saat ini ada beberapa korban yang masih belum diketemukan. Jadi mohon doa restu pada teman-teman, semoga semua korban itu ditemukan dan sudah diidentifikasi dengan baik, dan semoga kejadian ini segera berakhir. Dan perlu diketahui bahwasanya Jawa Timur tidak bisa lepas dari Semeru. Kita sebagai masyarakat Jawa Timur harus berbangga dan juga harus bersolidaritas terhadap saudara-saudara kita yang ada di sini. Kita tidak hanya melakukan aktivitas pendakian ke gunung saja, tapi di sana ada masyarakat yang kena musibah. Saya mendorong kepada teman-teman untuk berempati kepada masyarakat. Jangan sampai kita mengabaikan, kita hanya menikmati kesenangan-kesenangan kita di atas gunung itu sendiri. Selama ini saya dan teman-teman di Kabupaten Malang, di Malang terutama juga mencoba untuk menyambungkan, karena kebanyakan dari teman-teman paguyuban, teman-teman komunitas di Kabupaten Malang itu hanya menikmati Semeru itu dari sisi keindahannya. Sekarang karena kita lagi kena musibah, mencoba untuk mengkolaborasikan untuk berkontribusi kepada masyarakat yang sekarang kena musibah. Dan perlu diketahui juga bahwasannya Semeru itu sendiri sudah beberapa kali mengalami awan panas guguran, dan ini yang paling parah dalam bisa dikatakan 20 atau 30 tahun terakhir. Dan bahkan hampir setiap minggu saat ini terjadi lahar hujan, yang terjadi intensitas hujan yang begitu tinggi di puncak Semeru. Akhirnya terjadi lahar hujan yang begitu besar, dan itu juga ada beberapa yang memakan korban jiwa. Saya sendiri sebagai saver juga terbentuk dari gabungan dari komunitas lokal yang ada di sekitaran kawasan Bromo Tengger Semeru itu sendiri. Bahwasanya potensi lokal itu sangat banyak dan sangat berpotensi, tapi kebanyakan orang-orang di luar sana itu mengabaikan itu. Potensi lokal punya kapasitas, punya kemampuan. Seharusnya teman-teman yang ada di luar yang punya keahlian, punya kemampuan itu untuk meningkatkan, untuk mengarahkan teman-teman lokal itu untuk yang lebih baik. Karena ketika terjadi bencana, terus terang teman-teman di luar itu tidak ada di lokasi saat terjadi bencana. Karena untuk menuju ke arah lokasi itu pasti butuh waktu, entah itu 1 jam, 2 jam. Itu adalah keterbatasan kita sebagai orang luar. Sedangkan masyarakat yang terdampak langsung. Jadi mari kita angkat potensi lokal ini, jadikanlah potensi lokal ini sebagai superhero di desanya itu sendiri. Karena mereka yang berhadapan langsung dengan ancaman. Dan sekali lagi kita ngomong bencana, sedikit pengetahuan bagi kita bahwasannya bencana itu ada 3 tahapan, yaitu pra, saat, dan pasca. Saat ini di bencana Semeru itu memasuki masa pasca, yaitu pembangunan, rekonstruksi, fasilitas dan lain-lain segala macam. Kalau beberapa waktu yang lalu masa tanggap darurat itu adalah saat terjadi bencana. Semua orang berbondong-bondong ke sana, bahkan hampir ratusan ribuan komunitas datang terjun ke sana. Pada masa pasca bencana ini itu sudah mulai pulang ke daerah masing-masing. Bisa dikatakan bisa
hampir 10% lah yang sekarang tinggal di sana. Nanti memasuki masa prabencana, karena Semeru sendiri tidak bisa dipindah. Sekali lagi, Semeru itu tidak bisa dipindah, ancaman itu tetap ada. Jadi masyarakat yang berhadapan langsung dengan ancaman itu sendiri. Saya yakin ketika memasuki masa prabencana itu akan saya sangat yakin akan sangat sedikit komunitas ataupun lembaga untuk ambil bagian di sana. Jadi sekali lagi, bagaimana di masa prabencana itu dalam menyiapkan masyarakat itu sendiri untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, untuk bisa menyelamatkan saudaranya sendiri, untuk bisa menyelamatkan tetangganya sendiri. Jadi harapannya di situ, kita orang luar yang punya kemampuan sebisa mungkin untuk memberikan pengetahuan, informasi dan lain-lain kepada masyarakat lokal. Itu di masa prabencana. Itu adalah harapan saya sendiri, karena dari tahun 2012, 13, 14 saya waktu itu sudah beberapa kali mengadakan lokalatih pelatihan di desa-desa yang dekat dengan Bromo dan Semeru. Selama 3-4 tahun itu sudah 42 desa yang kita lakukan lokalatih di sana. Dengan harapan masyarakat itu sadar bahwasannya masyarakat itu tinggal di kawasan rawan bencana. Dengan kesadaran masyarakat tinggal di kawasan rawan bencana, akan semakin sedikit resiko yang akan ditimbulkan ketika terjadi bencana. Saya tidak mau ngomong panjang lebar terkait dengan bencana, terkait dengan Semeru yang terjadi kemarin. Nanti akan diceritakan langsung oleh pemuda lokal. Saya di sini memang tidak berani datang ke Surabaya karena takut, ya. Makanya saya bawa teman-teman lokal untuk datang ke sini. Biar mereka sendiri yang cerita, bukan dari saya. Saya juga tidak berada di lokasi bencana ketika terjadi bencana. Jadi langsung saja nanti Mas Bayu lebih dulu atau Mas Agus yang lebih dulu untuk menceritakan kondisi-kondisi pas terjadi bencana itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Cak Eo, ya. Itu tadi penjelasan sedikit dari Cak Eo. Nah, tapi sebelum saya beranjak ke Mas Agus atau Mas Bayu, saya pengen tahu dulu Mas Agus yang mana? Mas Agus, yang Mas Agus ini dari Kecamatan Candipuro, ya. Kalau Mas Bayu dari Kecamatan Pronojiwo, ya. Mungkin dari kedua ini masnya pemuda lokal, saya pengen dari Mas Agus dulu yang cerita pada waktu itu berada di lokasi panjenengan ketika bencana, dan bisa diceritakan bagaimana kondisi pada saat sebelum bencana itu terjadi, ya, sampai terjadinya bencana itu, ya. Mungkin juga dari teman-teman ini ada yang beberapa melihat lewat sosial media atau berita di TV aja, tapi belum tahu bagaimana realnya ceritanya dari masyarakat setempat. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai Mas Agus. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit cerita. Sebenarnya kalau cerita pasti ingat gimana kejadian yang pertama. Waktu itu Sabtu tanggal 4 ada hujan abu. Yang pertama itu hujan abu, cuma di Kecamatan Candipuro, di desa saya di Sumberwuluh di atas, ngiranya cuma hujan abu biasa. Ternyata dari arah barat sudah naik yang APG, guguran tuh, bisa dibilang juga wedus gembel. Iya, itu jam 3 terus ada angin, ternyata turun langsung nutup Kecamatan Candipuro. Tapi yang paling parah itu di daerah Sumberwuluh, Kamar Kajang, Kampung Renteng, Kebondeli. Jadi itu jam 3 itu jadi malam, gelap seperti jam 9 lah, tidak kelihatan apa-apa. Belum terdengar
gemuruh atau yang lainnya, hujan deras, terus abunya cukup tebal. Waktu itu juga ini saya di depan rumah nyuruh orang-orang berhenti, nggak mau berhenti, akhirnya banyak yang ini jatuh. Jadi itu terus jam 9 itu sudah maghrib itu sudah hilang abunya, belum ada lahar, belum ada. Terus orang-orang panik semua di jalan lalu lalang, tidak karuan. Saya ngehimbau suruh ke lahar alur evakuasi di balai desa, semua sudah terkumpul. Ternyata yang dari arah Kamar Kajang sudah jalan airnya, cuma belum nutup rumah warga, tetap di aliran, tetap di aliran lahar. Ya mungkin namanya orang sedang tidur malam mas, terus sampai pagi subuh itu baru terdengar, habis sudah. Daerah Kamar Kajang itu habis ya, nggak ada. Wong rumah itu kelihatan pucuknya aja pagi itu, nggak ada. Terus ternyata meluap ke dusun Kampung Renteng. Biasanya itu menggok ke arah selatan, mepet gunung. Nah itu mepet gunung, paginya ternyata Geladak Perak jebol. Itu yang mengakibatkan mungkin iya terputusnya alur ke Malang. Ternyata luapannya melebihi volume yang di lahar, mengakibatkan luapan ke dusun Kampung Renteng itu. Oke, terima kasih ya. Oke, ambil 2 lagi, kali ini langsung dapat produknya mahal-mahal pokoknya. Pastinya berkualitas. Kita bagi-bagi matras dulu dengan nomor 221. Ada 221. Oke. Dengan selanjutnya 050. 050 221. Ibu ya, bisa diserahkan di belakang. 050 mana? Oke, silakan. Sekarang saya bagi sleeping ini apa? Sleeping liner dulu ya. Ambil 1 kupon, Mas Biga. Sudah ambil 2, 1 dulu. Dengan nomor 449 nomor registrasinya. Langsung ke sini. Oke. Dan yang terakhir saya akan bagi sleeping padnya. Sabar. Apa mas? Apa? Opo? Anu opo? Jagoane. Kalau kali ini saya baca ya, nomornya cantik sekali. Dapatnya sleeping pad dengan nomor 0. Wis, sing nomerin awalane 4 ojo arep-arep. 8. Lihat ini. 8088 sleeping pad. Ada 088. Kayak bubuk mantap ya. Ke tengah dulu, ke tengah. Bu, ke tengah dulu. Nah, monggo. Ambil ya. Geser kanan. Kali ini yang ambil undian 2 ada Mbak Yeni. Sam. Lihat om. Sam. 1, 2, 3 lagi. Sam. 1. Oke, ya. Kali ini saya akan bagi 1, 2. Yang mana dulu, Mas? Sleeping bag dulu ya. 1 ya. Oke. Dari bulu. Oh, Natuna. Yang Natunya ya. Sleeping bag Natuna. Oke, 1 ambil 1. Oke, sudah. Ini nomornya juga cantik.
Yang pertama dengan nomor 3 6 5 3 6 5 ya, 365. Jauh-jauh dari Jawa Tengah kayaknya katanya ya. Oke, selamat ya. Bisa foto bareng di sini. Masih ada 1, 2, 3, 4 hadiah terakhir pada kesempatan kali ini. Ada 2 tenda, 1 tas dan juga 1 ini apa Mas? Teman-teman nggak penasaran, serta nanti di oke. Mbak Yeni bisa ambil 1 kupon untuk tasnya. Oke. Ini tasnya baru launching. Oh, tasnya baru launching ya, sekarang ya. Kayak gimana? Tasnya? Mas ini aja. Oke. Oke, Mas Vika. Nanti untuk pengundian tendanya Mbak Yeni, penyerahannya Mas Vika, gitu. Oke. Oh, yang jatuh ya. Oke, kali ini saya akan membagikan tas terbaru. Namanya apa ini? Kumbolo 27. Oh, mantap kayaknya. Dengan nomor 1. Wah, Angel. Angel. 9. Ini tasnya ultralight loh ya. 8. 198. Hangus. Oh, itu kan ada ya. Oke, ada. Cepet. Hati-hati. Produk terbaru dari Biga. Produk terbaru dari Biga. Bisa di sini. Big Bagger. Oh, Big Bagger. Oh iya. Produk. Ayo Mas. Aduh. Ya, 198. Enggak. Gimana, Mak? Foto dong Mas, foto penyerahan. Oke. Ya. Dan sebentar lagi kita akan mengundi 1 tenda hadiah utama kita pada acara kali ini. Nantinya akan diundi oleh Kak Yeni sebagai founder acara kita ya.